Nah, sehingga menurut kami dakwaan itu tidak sinkron dengan apa yang dilaporkan oleh pelapor ini, dalam hal ini inisial RG. Artis kontroversial, Nikita Mirzani, kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya. Kasus ini sendiri bermula dari laporan yang dibuat oleh Reza Gladys terkait dugaan pemerasan. Menurut penasehat hukum Nikita, dalam persidangan ini disebutkan bahwa Nikita melakukan review produk milik Reza Gladys. Namun dikatakan bahwa Reza Gladys tak masalah produknya direview. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penasehat hukum Nikita, tentu terkait dengan persidangan hari ini, teman-teman media, masyarakat juga bisa lihat ya. Terhadap fakta-fakta persidangan yang sudah terungkap, mulai dari sidang ulang. Disebutkan bahwa terdakwa ini atau Nikita Mirzani ya itu melakukan review terhadap produk-produk yang milik dari salah satu merek lah ya, saya nggak mau sebutkan, teman-teman media juga sudah tahu mereknya apa gitu. Nah, tapi kemudian dalam fakta persidangan kita tahu bahwa yang melaporkan itu sendiri inisial RG ya itu mengatakan bahwa yang tidak masalah dengan produk saya gitu. Masalahnya saya itu adalah terkait dengan adanya review terhadap mohon maaf ini terhadap diri dia pribadi, itu kan. Lah, lalu pertanyaan hukum yang serius, bagaimana dengan surat dakwaan yang disusun jaksa ini, gitu loh. Nah, kemudian berlanjut dengan persidangan tadi, pembuktian sebelum sidang sebelumnya pada minggu yang lalu, itu pembuktian terkait dengan adanya pencemaran atau review terhadap diri pribadi yang pelapor ini. Nah, sekarang ini kita bingung nih. Sekarang pembuktiannya adalah pembuktian terhadap review produk gitu. Nah, sekarang yang mana mau kita pakai nih? Yang pembuktian yang minggu kemarin atau pembuktian yang hari ini? Nah, nggak tahu lagi nanti minggu depan pembuktiannya seperti apa gitu loh. Nah, sehingga menurut kami dakwaan itu tidak sinkron dengan apa yang dilaporkan oleh pelapor ini, dalam hal ini inisial RG gitu kan. Nah, dengan fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan ini saling bertolak belakang. Di satu sisi mereka menyebutkan bahwa itu terkait dengan persoalan diri pribadi. Di sisi lain hari ini kita lihat fakta yang sudah terungkap bahwa yang menjadi persoalan adalah produk gitu. Nah, ini yang secara hukum menurut kami tidak sinkron gitu, untuk pembuktiannya. Bukan abang aja, tapi publik dan banyak praktisi hukum juga menilai bahwa kasus Nikita ini dan sidang yang sudah dijalani beberapa kali ini juga sepertinya tidak sinkron, dan sepertinya ada permainan hukum atau seperti apa yang mereka katakan itu. Mungkin dari abang menanggapinya seperti apa? Kalau itu kan tanggapan mereka, teman-teman praktisi hukum di luar, itu berarti cara berpikirnya jernih. Saya kira begitu ya. Cara berpikir jernih, apa yang saya katakan cara berpikir jernih? Seseorang itu dihadapkan pada proses persidangan, dasarnya surat dakwaan ya. Teman-teman praktisi di luar misalnya menanggapi hal ini dengan melihat fenomena, publik melihat bahwa ini yang sudah terjadi gitu kan. Saya pikir teman-teman yang ikut mengomentari hal tersebut, saya pikir mereka berpikir jernih gitu kan. Nah, karena apa? Karena tidak sinkron atau kontradiktif antara surat dakwaan dengan fakta, dan dengan ini 3 prinsip hukum ya, dakwaan, fakta, dan bukti ini saling bertolak belakang semua, kontradiktif semua gitu loh. Sehingga kalau ini yang kemudian akan kita pertahankan gitu kan, nah maka secara hukum teman-teman yang menanggapi itu memang boleh diartikan bahwa mereka itu punya pemikiran yang jernih dalam hal konteks hukum ini
melihat fenomena yang terjadi dengan Nikita Mirzani ini, itu loh. Oke Bang, ini tadi yang menjadi highlight juga ketika apakah ini juga menjadi alasan akhirnya tadi Nikita tidak mau bangun dari kursinya ketika selesai sidang, atau mungkin seperti apa tadi Bang? Oh enggak, kalau itu berkaitan dengan hal lain. Nah, itu belum bisa bisa kami sampaikan karena memang kenapa itu hal-hal yang sifatnya belum masuk dalam fakta persidangan. Gitu. Terkait dengan video yang pengen Nikita tadi tampilkan juga kan? Jadi gini, Nikita itu menginginkan ada sesuatu yang diinginkan oleh dia yang disampaikan kepada majelis untuk diketahui, gitu kan? Nah, apa isinya kami belum bisa sampaikan terkait dengan hal tersebut. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan bukan yang diungkap di persidangan. Kalau yang saya sampaikan tadi memang fakta persidangan. Itulah fakta yang kami peroleh selama proses persidangan ini, gitu. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa dia tidak mau berdiri dari tempat duduknya itu karena ini loh jeritan hati dia itu ini loh, gitu kan. Tolong didengar jeritan hati dia, tapi tidak didengar ya. Kemudian dia seperti tadi teman-teman media lihat bahwa dia tidak beranjak dari tempat duduknya, gitu. Bang, kan? Tapi mungkin ada pesan dari Niki nggak sih Bang tadi untuk mungkin buat masyarakat atau enggak teman-teman media, kan tadi dia nggak mau bicara tuh. Iya, kalau pesan dari Niki saya pikir saya juga tidak bisa ya menyimpulkan apa pesan dari dia, tapi yang paling penting untuk digarisbawahi adalah bahwa Nikita itu merasa dia berkali-kali nih ngomong saya ini dikriminalisasi, dia berkali-kali ngomong. Nah, itu yang dirasakan dia selama ini. Apa pesan yang harus disampaikan ke publik adalah bahwa jangan melakukan kriminalisasi ya terhadap siapapun, bukan cuma terhadap Nikita, terhadap masyarakat lain juga seperti itu, gitu loh. Sehingga itu yang pesan yang mau disampaikan Niki kepada masyarakat. Gitu. Bicara soal kriminalisasi ini, Bang. Tadi kan di statement awal Nikita Mirzani di dalam sidang itu kan tadi katanya ada rekaman suara dan screenshot yang diduga dari keluarganya Reza Gladys nih Bang. Dari keluarganya yang diduga mengatur JPU dan patut diduga untuk mengkondisikan JPU. Nah, itu saya juga belum tahu. Dia tiba-tiba datang bawa surat. Bawa surat kepada kami gitu. Saya juga nggak tahu ya persisnya dengan hal itu. Terus tiba-tiba, Bang, saya mau bacain ini Bang. Gitu. Boleh nggak? Boleh, kamu punya hak gitu. Niki punya hak untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses permasalahan ini, gitu. Jadi saya nggak bisa jelasin lah itu soal yang dia sampaikan di awal persidangan tadi. Tapi kalau misalnya kalau sudah itu yang disampaikan dia, itulah tadi yang saya sampaikan bahwa Niki itu mau menyampaikan pesan jangan sampai orang dikriminalisasi juga. Artinya ini akan menjadi fakta baru dalam persidangan nanti nggak sih? Ya itu nanti kita Dan lihat. Fakta ini dibungkam nggak sama pihak pengadilan sama enggak, di persidangan tadi? Bukan, kami nggak bisa menjelaskan itu ya soal dibungkam atau tidak gitu. Bukan soal itu, tapi soal harus ada peradilan yang fair gitu. Harus hukumnya harus tegak lurus. Nah, itu saja sih sebenarnya yang kita harapkan dari proses persidangan ini, nggak ada yang lain. Karena orang semua berhak atas keadilan itu, berhak atas akses hukum, mempunyai kesamaan di depan hukum. Bang, sejauh ini nih dari pihak NM sendiri mungkin akankah berpikir bahwa akan ada saksi ahli dari BPOMK terkait dengan kasus ini, atau mungkin seperti apa Bang? Karena akhirnya menyeret-nyeret ke produk, dan BPOM sendiri juga sudah merilis salah satu produk dari Reza Gladys yang tidak terdaftar dan dikata ilegal oleh BPOM sendiri. Itu kan terungkap berdasarkan fakta persidangan di awal sebelumnya, kan begitu. Nah, kami menyesuaikan dengan surat dakwaan jaksa. Saya tadi sebutkan berkali-kali disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya bahwa tindakan Nikita Mirzani yang melakukan review terhadap glowing booster cell ini mengakibatkan kerugian.
sebesar nominal 4 miliar itu, gitu kan. Nah, fakta ini kemudian kita kejar fakta ini. Nah, bagaimana dengan produk ini? Apakah produk ini bermasalah atau tidak? Itu kan terus-terus kita kejar sampai akhirnya terungkap fakta bahwa hal itu, kalau nggak salah ingat minggu kemarin sidang kan kita ngecek langsung di depan majelis hakim. Yang mulia, kami dari tim penasihat hukum mau memberikan bukti bahwa produk yang yang direview ini tidak terdaftar. Itu kami sampaikan depan majelis karena pembuktiannya memang harus dilihat oleh majelis, gitu kan. Nah, ternyata setelah kita cek bareng-bareng, kita cek bersama antara kami penasihat hukum, ada jaksa, ada hakim juga, tidak terdaftar, gitu. Ditemukan tidak terdaftar. Nah, itulah yang kemudian sekarang menjadi fakta, ya kan. Soal nanti bagaimana tanggapan dari pihak sebelah dalam hal ini jaksa penuntut umum, ya silahkan nanti disampaikan dalam tuntutannya, seperti itu. Oke, Bang, tadi sidang akhirnya ditunda ke minggu depan atau 2 minggu depan dari sekarang, Bang? Kali ditunda seminggu, Bang. Jadi sidang berikutnya itu nanti hari Kamis tanggal 7 Agustus ya. 2025 sidang kembali dengan acara pemeriksaan saksi. Masih acara pemeriksaan saksi? Masih pemeriksaan saksi. Oke. Bang, kalau boleh dijelasin sedikit, Bang, soal kesaksian dari Dokter Oki tadi, apa sih yang di-highlight dari pihak kuasa hukum? Jadi ini kesepakatan sih. Sebenarnya gini, Dokter Oki itu ya dalam keterangannya tadi itu membenarkan ada proses kesepakatan tawar-menawar yang harganya dari 5 miliar kemudian turun menjadi 4 miliar. Dokter Oki sebagai penghubung itu dia sampaikan inisial pelapor RG ini meminta tolong kepada dia, gitu kan. Dia sampaikan, dokter, gitu kan, saya sedang ada permasalahan dengan orang yang kenal dekat sama dokter, gitu. Ceritalah, gitu kan. Nah, disampaikan oleh Dokter Oki bahwa kalau begitu kamu silakan saya hubungkan dengan Mail, kan gitu. Tadi kan sidangnya Mail juga, gitu kan. Nah, maka tadi dia memberikan keterangan di pengadilan, iya betul, saya yang menghubungkan akses antara Reza Gledis dan Ismail Marzuki. Dari proses menghubungkan itu kemudian terjadilah percakapan, ada video call. Dari video call itu dia maunya seperti apa, ya kan. Nah, di dalam percakapan juga kita lihat bukti juga begitu kan. Dia bilang, aku baiknya gimana aku ikut aja, gitu kan. Lah ini kan konteks tidak ada pemaksaan kalau begitu. Artinya ada tawar-menawar dan kesepakatan yang terjadi ya. Iya, itu dan dibenarkan oleh Dokter Oki ya, Bang ya. Kan itu di dalam pembuktian oleh jaksa sendiri memang terungkap itu. Mail, selamat malam. Ya, aku Dokter Reza. Oh iya, kenapa dok? Kira-kira begitu percakapannya ya. Saya persisnya saya lupa. Nah, terjadi percakapan itu. Aku bagaimana dok? Ya kan. Soal yang tadi bagaimana? Nah, soal yang tadi ini percakapan dia dengan Dokter Oki bertiga tadi telekonferensi disambung melalui WA gitu. Nah, sehingga di endingnya itu terus aku baiknya gimana aku ikut saja gitu. Nah, itu percakapan yang terjadi antara pelapor ini dengan baik dengan Nikita maupun dengan terdakwa Nikita, Mak Ismail. Oke, itu pesan yang bisa disampaikan. Sudah cukup? Oke, cukup. Oke.